Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya dari Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mata kuliah advokasi pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan membahas sedikit tentang wilayah pesisir, yaitu lautan yang memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Serta dia itu memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Jadi karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya itu dipahami dan diintegrasi secara terpadu. Selanjutnya itu ada pembangunan kualitas manusia. Jadi di sini saya ambil menurut para ahli, yaitu menurut Brian dan Weitz dalam Widodo, bahwasanya beliau menyatakan. Jadi saya sebut satu aspek saja, yaitu pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas, kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan. Selanjutnya itu ada potensi sumber daya pesisir dan lautan. Jadi sektor kelautan mulai diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak Repalita 7 rezim. Jadi Orde Baru itu kemerdekaan sampai awal Repalita 7 tersebut. Jadi pemerintah lebih memperhatikan sumber daya daratan, sehingga pada masa tersebut daratan mempunyai potensi yang sangat besar, yaitu baik sumber kayak sumber mineral maupun sumber daya hayati seperti hutan. Namun setelah hutan itu setelah hutan ditebang habis, berminyak pun dan gas baru itu sulit ditemukan gitu di daratan, maka pemerintah berpaling ke sektor kelautan. Jadi potensi kelautan Indonesia itu sangat besar. Jadi maka pemerintah berpaling ke sektor kelautan. Jadi tidak heran ya. Jadi kenapa ini? Karena potensi lautan itu lebih sangat besar, beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan 5,8 juta km laut, atau besar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Selanjutnya ada isu strategi. Jadi isu strategi itu bisa kita, setelah saya baca-baca di sini juga terdapat tentang strategi pengembangan. Jadi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam strategi pengembangan, yaitu yang pertama ada penentuan kelompok sasaran, yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan kualitas hidup, potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada sasaran wilayah pengembangan yang merupakan pemetaan sumber daya biota laut yang paling layak untuk dikembangkan, baik dari sudut daya dukung yang dimilikinya maupun terdapat daya saing pada pasar regional, nasional, dan global. Selanjutnya ada laut untuk ke depan. Yang pertama ada rendahnya sumber daya manusia, terutama pada masyarakat bahari. Yang nomor 2 ada lemahnya kemampuan kelembagaan pada sektor pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, belum dikembangkan secara optimal peristiwa sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, kurang memadainya pembangunan di wilayah kepulauan, baik pembangunannya itu ada isu strategi. Jadi di samping permasalahan yang setelah kita dengarkan tadi, di situ terdapat isu strategi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dan jadi dari pembahasan saya tadi itu dapat kita simpulkan bahwasanya pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dalam masyarakat yang menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya
sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Dan juga dilihat dari studi kasus itu, maka dapat kita simpulkan juga bahwa masih kurangnya masyarakat pesisir terhadap ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif, yaitu pembangunan bahan-bahan peledak, bahan beracun. Jadi cukup sekian untuk tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat pesisir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.